Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Klaim cover koran Tempo, babak belur di ronde kedua. Cover atau sampul koran Tempo yang berjudulkan babak belur di ronde kedua beredar di media sosial. Dalam cover tersebut terlihat gambar seorang pria bermasker mengenakan baju putih dan juga celana hitam di dalam ring tinju. Pria itu juga mengenakan sarung tinju. Di Facebook, cover itu dibagikan oleh salah satu akun, yakni pada 6 Februari 2021. Akun itu menulis koran Tempo Jayo. Hingga kini unggahan itu telah mendapatkan 127 reaksi dan 36 komentar, serta telah dibagikan 116 kali. Cover tersebut juga dibagikan oleh akun Twitter. Salah satu cuitan pada 8 Februari memuat narasi, Tempo bla bla bla, berhentilah bermain lukisan atau meme. Please buatlah koran dan juga majalah sungguhan, berita sesuai dengan fakta. Hingga kini, cuitan itu telah mendapatkan 132 retweet dan 583 like, serta dikomentari 33 kali. Lalu untuk mengklarifikasi klaim itu, tim cek fakta dari Tempo menelusuri cover itu dengan reverse image tool Google. Hasilnya ditemukan bahwa cover tersebut merupakan hasil suntingan dari cover koran Tempo edisi 26 Oktober 2015 dengan edisi berjudul babak belur di tahun pertama. Suntingan pada cover koran Tempo itu terletak pada tulisan di tahun pertama yang digantikan menjadi kedua, serta angka 1 di bawah tulisan pertama, di mana diganti menjadi angka 2. Tulisan Etsus tahun Jokowi JK pada ring tinju dihapus. Deskripsi yang berada di sisi kanan bawah cover juga dihapus. Deskripsi itu berbunyi, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala genap setahun duduk di pucuk kursi pemerintahan. Berbagai gejolak ekonomi, politik, dan hukum mewarnai pemerintahan keduanya yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, terpuruknya rupiah, hingga pertambahan angka penduduk miskin. Di bidang penegakan hukum, mereka dihadapkan dengan gesekan yang terjadi antara Polri dan KPK, juga anggota DPR yang semakin bersemangat menggergaji kewenangan Komisi Anti Rasuah itu. Tahun pertama yang membuat pontang-panting juga babak belur. Koran Tempo edisi 26 Oktober 2015 tersebut memang merupakan edisi khusus tahun pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan Wapres Yusuf Kala. Edisi itu terbit setahun setelah keduanya dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Pemimpin redaksi koran Tempo, Budi Setiarso, juga telah menyatakan bahwa cover tersebut adalah hasil editan dari cover koran Tempo. Gambar itu mengubah cover koran Tempo tahun 2015. Isinya tentang catatan setahun pemerintahan Jokowi JK. Ujar Budi saat dihubungi pada 12 Februari 2021. Redaktur eksekutif koran Tempo, Jajang Jamaluddin, juga memastikan bahwa cover itu adalah hasil manipulasi. Kami pastikan bahwa konten dan gambar cover tersebut sudah dimanipulasi dan kami sarankan membaca selalu cek dan recheck ke sumber asli ketika menerima ataupun menemukan konten yang mencurigakan, kata Jajang pada 12 Februari 2021. Berdasarkan pemeriksaan fakta Tempo, klaim bahwa cover berjudul babak belur di ronde kedua merupakan cover koran Tempo adalah keliru. Cover tersebut merupakan hasil suntingan dari cover koran Tempo edisi 26 Oktober tahun 2015 yang berjudulkan babak belur di tahun pertama. Edisi ini merupakan edisi khusus tahun pemerintahan Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Media asing soroti ambisi Jokowi, tak suka analisis, dia senang dengan aksi dan keputusan yang ugal-ugalan. Salah satu media asing yang berpusat di Tokyo, Asia Nikkei, menyoroti kinerja Joko Widodo. Dalam artikelnya yang ditulis tentang Jokowi, Asia Nikkei mengaku bahwa mereka mendapat sumber dari seorang pejabat Indonesia yang tak mau disebutkan namanya. Artikel tersebut diberikan judul Dream State, Jokowi Struggles to Build His Vision for Indonesia, yang tayang pada 16 September 2020 yang lalu. Dituliskan di Asia Nikkei, pejabat tersebut menulis bahwa Jokowi sangat berambisi membangun ibu kota baru Indonesia di Kalimantan. Jokowi tak suka menganalisis, dia senang dengan aksi dan keputusan. Lapor Asia Nikkei Rabu 12 Januari 2021.
Pembangunan ibu kota baru dengan anggaran Rp466 triliun tersebut bisa menjadi sebuah perencanaan yang ugal-ugalan dan tidak terperinci lebih jelas, sehingga membuat para menterinya kelabaan bukan main. Sebaliknya, dia hanya mendorong proyek berdasarkan wilayah-wilayah yang dikunjunginya. Pembangunan ibu kota baru ini bisa menjadi memunculkan dua sisi presiden. Di satu sisi dia ambisius, fokus membangun infrastruktur yang dibutuhkan dan sangat mudah menarik hati para investor asing. Asia Nikkei mengaku jika laporan dari seorang pejabat Indonesia ini mereka terima pada 16 September 2020 yang lalu. Di sana pejabat Indonesia itu menulis ia terinspirasi namun sekaligus jengkel dengan Jokowi. Terinspirasi namun jengkel dengan Jokowi, salah satu menterinya mengatakan kepada saya, ini adalah caranya untuk memahami sang presiden yang penuh kontradiksi. Hingga berita ini diturunkan, Asia Nikkei belum memberikan klarifikasi lebih lanjut mengenai pemberitaan yang mereka muat atau identitas sumber yang masih dirahasiakan itu. Klaim cover koran Tempo, babak belur di ronde kedua. Cover atau sampul koran Tempo yang berjudulkan babak belur di ronde kedua beredar di media sosial. Dalam cover tersebut terlihat gambar seorang pria bermasker mengenakan baju putih dan juga celana hitam di dalam ring tinju. Pria itu juga mengenakan sarung tinju. Di Facebook, cover itu dibagikan oleh salah satu akun, yakni pada 6 Februari 2021. Akun itu menulis koran Tempo Jaya. Hingga kini unggahan itu telah mendapatkan 127 reaksi dan 36 komentar, serta telah dibagikan 116 kali. Cover tersebut juga dibagikan oleh akun Twitter. Salah satu cuitan pada 8 Februari memuat narasi, Tempo bla bla bla, berhentilah bermain lukisan atau meme. Please buatlah koran dan juga majalah sungguhan, berita sesuai dengan fakta. Hingga kini, cuitan itu telah mendapatkan 132 retweet dan 583 like, serta dikomentari 33 kali. Lalu untuk mengklarifikasi klaim itu, tim cek fakta dari Tempo menelusuri cover itu dengan reverse image tool Google. Hasilnya ditemukan bahwa cover tersebut merupakan hasil suntingan dari cover koran Tempo edisi 26 Oktober 2015 dengan edisi berjudul Babak Belur di tahun pertama. Suntingan pada cover koran Tempo itu terletak pada tulisan di tahun pertama yang digantikan menjadi kedua, serta angka 1 di bawah tulisan pertama, di mana diganti menjadi angka 2. Tulisan Etsus tahun Jokowi JK pada ring tinju dihapus. Deskripsi yang berada di sisi kanan bawah cover juga dihapus. Deskripsi itu berbunyi, pasangan Joko Widodo Yusuf Kala genap setahun duduk di pucuk kursi pemerintahan. Berbagai gejolak ekonomi, politik, dan hukum mewarnai pemerintahan keduanya yang dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2014. Dari melambatnya pertumbuhan ekonomi, terpuruknya rupiah, hingga pertambahan angka penduduk miskin.